Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan aja. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kalau tanya sebutin nama sama nomor absennya. Yang komentar yang jauh juga ya. Izin bertanya, Pak. Saya dari kelompok 3, nomor absen 32, Nindya Syaftita. Bertanya tentang schedule F3. Silakan. Di schedule F3 itu ada prosit sebesar 12.450. Nah, di sini keterangannya sudah di tracing ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau di jurnal penerimaan kasnya misalnya di assignment kas itu nggak ada, terus gimana, Pak? Coba kelompok 5 yang kelompok berapa sih? Kelompok 5 yang komen dulu deh. Ini kapan? Apa namanya? Penjualannya bulan apa? Penjualannya kapan? Bulan Agustus, Pak, atau asumsi saja ya? Saya juga bingung. Oh, gitu. Gimana kelompok 5? Kelompok 5 ada komentar nggak? Sebentar Pak, kami diskusi dulu. Oke, silakan. Sambil nunggu diskusi, mungkin ada yang tanya lagi, biar sekalian ditampung. Izin menanggapi Pak, yang pertanyaannya Nindya tadi. Jadi di halaman 174 di bagian substantif audit prosedur yang paragraf terakhir itu dijelasin kalau kita bisa berasumsi bahwa kita udah melacak cash proceed itu dari transaksi disposal fixed asset ke jurnal cash receipt. Ini siapa? Livia. Saya Livia. Absen berapa ya, Livia ya? Absen 24. Di cash receive nggak kelihatan ya Nindya ya? Halo. Jadi pertanyaan Nindya katanya sudah cek ke cash jurnal penerimaan, tapi nggak ada transaksi itu ya? Itu gimana, Nindya? Iya, Pak, tidak ada. Tapi bingung juga karena dikasihnya semuanya Desember sama Januari. Ya artinya kan ini apa namanya, disoalkan diasumsikannya sudah ada, cuman yang disajikan di Apple Blossom, di cash Apple Blossom itu nggak semua transaksi penerimaan kas atau transaksi pengeluaran kas diinformasikan. Nggak semuanya, gitu kan. Yang diinformasikan biasanya akhir-akhir kalau enggak setelah tanggal neraca beberapa hari. Umumnya seperti itu. Kalau misalnya semua diinformasikan banyak sekali. Oke ya, jadi diasumsikan sudah ditrace ke
ke penerimaan kas. Asumsinya sudah ada dan ada buktinya. Asumsi nih ya. Karena di buku juga disebutkan seperti itu. Gimana kelompok 5? Komen saya, nggak apa-apa gitu. Iya Pak, kami setuju dengan itu bahwa di substantif auditnya memang sudah ada asumsi bahwa ini sudah seluruh disposal sudah ditrace ke cash siklus cash. Ya. Oke, mungkin ada yang lain pertanyaan atau tanggapan? Silahkan aja. Oh ya, gini. Saya mau cerita sedikit. Semalam itu ada teman yang nge-share videonya Nadiem Makarim. Halo? Iya. Iya, Pak. Jadi pembelajaran itu bagusnya itu adalah apa ya? Tidak hanya pemahaman, paham nggak? Kami ujungnya pemahaman. Tidak hanya pemahaman, baca buku, dengerin presentasi dari dosen, ngerjain tugas selesai enggak. Justru yang penting, bahkan ini penting di dunia kerja nanti setelah lulus kalian, itu adalah ya model-model seperti ini, diskusi, debat atau apa gitu loh. Syukur-syukur kalian bisa debat, nggak masalah gitu ya. Menyerang, tapi menyerang yang ilmiah, mengcounter juga mengcounter ilmiah, nggak apa-apa, itu malah seru. Kalau kalian bisa seperti itu, saya senang sekali. Jadi dengan seperti itu nanti kalian bisa berkembang cara berpikirnya gitu ya. Terus kemudian mungkin kasus solusi case apel blossom mungkin ada beberapa yang sudah beredar, mungkin saya nggak tahu, mungkin seandainya kalian dapat solusi seperti itu juga nggak masalah bagi saya, nggak masalah, asal jangan terpaku terhadap itu sebagai referensi. Oke ya, itu sebagai referensi. Sama aja dengan di apel blossom disediakan kertas kerja tahun sebelumnya, itu sebagai referensi. Ada solusi yang lain ada sebagai referensi, tapi kalian jangan sekali-kali terpaku terhadap solusi yang beredar itu gitu loh. Kalian kembangkan, kalian pelajari, kalian kembangkan, terus kalian diskusikan. Kan gitu ya. Silakan. Kalau kalian bisa diskusi seluruh, saya senang sekali. Izin menanggapi, Pak, mengenai tujuan audit yang dipaparkan oleh kelompok 5. Sebutin nama dan absennya dong. Oh ya, nama saya Anissa, absen 2, Pak. Oke. Mana? Nah, jadi di tujuan audit yang dipaparkan oleh kelompok 5 untuk tujuan mengenai salah pengkapitalisasian atau salah pembebanan, kelompok 5 itu menuliskan bahwa itu termasuk ke asersi hak dan kewajiban dan asersi alokasi dan penilaian dan alokasi. Kalau menurut saya sendiri itu tuh lebih cocok ke asersi, penilaian dan alokasi saja, karena kan emang itu ini prosedur yang keberapa, Anissa? Sebentar Pak, ini prosedur yang bukan prosedur Pak, tapi tujuan audit. Oke, tujuan audit yang mana ya? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 6 sama ke 7 Pak. Oh, yang beban perbaikan sama penambahan aset. Iya. Gimana? Kalau menurut saya itu lebih tepat kalau asersinya hanya penilaian dan alokasi saja. Karena beban dan untuk masalah pembebanan atau kapitalisasi itu kan emang itu udah hak dan kewajibannya si perusahaan, sudah haknya perusahaan. Untuk asersi hak dan kewajiban menurut saya lebih tepat untuk memastikan bahwa aset yang diakui oleh si apel blossom itu merupakan aset yang benar-benar menjadi haknya si apel blossom. Contohnya mengenai leasing itu Pak. Leasing kan kalau misalkan leasingnya tergolong sebagai financial lease kan berarti asetnya diakui oleh
klien kan Pak, dan perlu dilakukan depresiasi. Seperti itu Pak. Silakan kelompok 5. Izin menanggapi Pak. Apa? Kalau menurut saya, kelompok kami ketika Pak absen 5, ketika penambahan itu sebenarnya jadi beban perbaikan dan perawatan, kemudian menjadi kapitalisasi kan, kemudian jadi aset tetap yang dikapitalisasi, jadi menambah aset tetapnya, jadi kan menambah asetnya, hingga menambah beban hak dari perusahaan tersebut Pak. Jadi menurut kelompok kami dimasukkan hak dan kewajiban juga karena nanti di kemudian hari akan dibeban depresiasikan. Artinya karena ada reklasifikasi, terus kemudian menjadi aset tetapnya perusahaan, artinya itu menjadi haknya perusahaan, kayak gitu ya maksudnya ya? Iya. Siapa namamu tadi? Mas Pak, absen 5. Ardimas. Iya. Hostnya siapa ini? Saya Pak, Anissa. Bisa nggak Anissa di apa sih setting kalau misalnya yang ngomong itu langsung muncul layarnya? Gimana caranya? Bisa Pak? Sudah Pak. Oke, ya siap. Thank you. Gimana Anissa tanggapannya kelompok 5 seperti itu? Kalau tanggapannya seperti itu sih lebih saya tetap itu Pak pada menurut pendapat saya, maksudnya lebih cocok hanya ke valuasi dan alokasi saja gitu, karena itu kan hanya mempengaruhi penilaian terhadap aset tetapnya saja, bukan pada hak dan kewajiban. Karena kalau dilihat baik diakui sebagai beban atau aset itu kan emang sudah menjadi hak dan kewajibannya si Apple Blossom gitu Pak, tanpa kita harus perlu memastikannya seperti itu. Mana? Kelompok 5. Kalian 5? Ada ini nggak komentar? Ini permasalahannya begini ya, apa namanya, kalau saya melihatnya. Karena di teori itu tidak menyebutkan secara jelas, hanya menyebutkan tujuan aja ketika menyusun audit program. Kan seperti itu, tujuan berdasarkan asersi. Nah, kalau misalnya, kalau saya lihat di best practice-nya, jadi di lapangannya itu KAPKP biasanya ketika dia menuliskan tujuan dalam audit programnya itu, dia menuliskan tujuan secara umum, secara general. Jadi masing-masing statement tujuan itu merujuk satu asersi. Misalnya ini apa nih, aset tetap. Misalnya aset tetap benar-benar ada misalnya. Aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar eksis. Statement itu. Lah, apa yang difokuskan dalam statement itu adalah kata-kata eksisnya, gitu kan. Kalau eksis artinya dia apa? Asersi eksistensi. Sudah itu aja. Terus kemudian ada statement tujuan bahwa aset tetap yang tercatat telah disajikan dengan jumlah yang tepat atau akurat atau benar. Jumlahnya, artinya ngomong nilainya. Itu asersi valuation, ya sudah seperti itu. Artinya ngomong tujuan secara global. Secara global. Nanti detail mengenai prosedurnya itu ada di rincian prosedurnya, itu detailnya seperti apa. Tapi ketika di tujuan, saya ngomong ini ya, sekali lagi saya ngomong di best practice-nya. Di best practice-nya itu umumnya KAPKP itu ngomongnya secara umum. Secara umum. Nah, kalau yang di Apple Blossom kan dia mendetailkan ya.
benar-benar mendetailkan. Jadi bisa jadi di kelompok 5 itu ketika ada tujuan reklasifikasi apa sih? Saya lihat. Tujuan apa nih? Beban perbaikan dan perawatan tidak dikapitalisasi gitu kan. Ini juga saya juga nggak menyalahkan kenapa ada dua asersi yang terkait di sini. Karena ketika dia direklas, dikapitalisasi artinya menjadi haknya si perusahaan, tidak masalah. Tapi dari sisi valuation-nya, penilaian jumlahnya juga terkait gitu loh. Bisa dipahami maksud saya nggak? Jadi dua-duanya nggak masalah, dan benar juga asersi yang terkait itu dalam statement tujuan beban perbaikan dan perawatan tidak dikapitalisasi, misalnya seperti itu. Itu asersi hak dan kewajiban iya, penilaian dan alokasi iya. Nah, itu nggak masalah. Cuman yang lazim di prakteknya, sekali lagi saya sampaikan, itu adalah ngomongnya nggak seperti ini. Ngomongnya adalah aset tetap disajikan dalam jumlah yang benar, gitu. Dalam jumlah yang akurat, misalnya seperti itu. Artinya ngomong semuanya. Yang ditekankan di sini adalah jumlahnya. Jumlah berarti lagi ngomong valuasi. Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Bisa, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ditekankan mana yang lebih tepat, mana yang lebih ditekankan dari kata-kata kapitalisasi, saya sepakat dengan Anissa. Yang ditekankan di sini adalah valuasinya sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong secara keutuhan kalimatnya, itu hak dan kewajiban juga masuk. Bisa dipahami nggak? Gitu ya. Jadi saya kemarin-kemarin kan sudah bilang, ketika menyusun audit program, tujuan audit program, saya sih lebih struck jika tujuannya itu ditulis secara global. Paham nggak? Secara general, jadi meliputi semuanya. Nanti detailnya di prosedur. Detailnya di prosedur. Karena yang di prosedur itu adalah merespon apa yang di risk assessment-nya. Kan ada risiko-risiko yang teridentifikasi kan. Nah, responnya ada di prosedur. Gimana teman-teman? Silahkan saya kalau mau di komen, nggak apa-apa. Saya mengatakan tadi, misalnya aset tetap yang tercatat atau yang disediakan dalam laporan keuangan telah ditulis dengan benar. Aset tetap itu sudah meliputi aset tetapnya sendiri dan juga akumulasi depresiasinya. Karena yang disajikan dalam laporan keuangan itu kan umumnya netnya, ya kan? Net aset tetapnya, artinya sudah meliputi semuanya, nggak cuman badannya aset tetap aja, tapi termasuk akumulasi depresiasinya. Perhitungan akumulasi depresiasi sudah termasuk. Oke, itu. Silakan. Lanjutkan. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan arti atas tanggapannya. Pak, izin bertanya Pak. Jadi ini tujuan auditnya itu meliputi semua laporan keuangan ya Pak, nggak bisa per jurnal gitu atau per balance. Ini gimana? Tujuannya cuma ya beberapa akun aja gitu. Jadi gini, ketika kita menyusun audit program, gitu ya, menyusun audit program, jelas audit program apa ini? Audit program akun, aset tetap, atau audit program misalnya penjualan atau apa? Kan sudah jelas kan di sini audit program aset tetap kan? Iya. Iya enggak? Oke. Aset tetap itu kan dalamnya ada rinciannya sebenarnya. Bisa ngomong akumulasinya, bisa ngomong mengenai aset tetap yang diperoleh melalui kapitalis, kan seperti itu. Semuanya masuk dalam kategori aset tetap. Bisa jadi aset tetap dalam progres penyelesaian, construction progress itu bagian dari aset tetap. Nah, tujuan yang tertulis dalam audit program itu adalah tujuan untuk mengadres berdasarkan asersi terkait aset tetap itu. Sudah aset tetap itu. Bukan seluruh laporan keuangan, enggak. Terkait aset tetap itu. Yang tadi saya contohkan, misalnya asersi yang diadres adalah asersi eksisten, yang paling gampang. Yang enggak susah mikirnya. Adalah apa?
aset tetap perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan adalah benar-benar ada misalnya. Kan sudah jelas kan, aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar eksis. Kan jelas. Akunnya apa? Aset tetap sudah disebutin. Terus aset yang ditujunya kata-kata apa? Eksis. Nah, di situ itu adalah menuju asersi apa? Eksistensi. Gimana artinya? Pak. Iya, Bisa dipahami nggak? masih Pak. Oke. Silakan yang lain, ayo. Pak, izin bertanya. Tanyanya jangan sama saya, tanya ke kelompok 5. Oh iya, siap. Tadi ada yang nanya juga ya? Duluan aja, Ping, duluan. Iya, aku dulu ya. Tadi saya lihat di KKF 5 tentang repairs and maintenance account, itu kan ada voucher kurang dari $500 tidak terdaftar sebesar 2.350. Nah, itu waktu saya lihat di F5 yang di Apple Blossom, itu juga nggak ada keterangannya untuk apa. Nah, saya bingung itu buat apa ya teman-teman? Apa teman-teman dari kelompok 5 tahu itu keterangannya untuk apa? Atau gimana? Saya soalnya nggak nemu keterangannya. Makasih. Gimana kelompok 5? Sejujurnya kami sendiri juga masih bingung karena memang tidak ada keterangan terkait dengan voucher kurang dari 500 itu yang tidak terdaftar itu senilai $2.350. Jadi kami mengasumsikannya kayak pengeluaran biasa, cuman nggak ada nomor vouchernya gitu mungkin Pak. Jadi kami langsung membebankannya ke repair and maintenance expense. Oke. Ditampung lah. Gimana? Sampai nanya tadi ya? Sorry. Saya Siapa namanya? April absen 3. Aprilia ya? Iya, Pak. Oke. Namanya Valen ya gitu, karena nggak ada keterangan. Jumlahnya berapa Valen? 235 gitu. 2.350. 2.350. Nggak ada keterangan vouchernya, gitu ya. Ya udah, Oke. makasih. Soalnya aku juga nggak nemu sih, makanya nanya. Kamu Makasih. sudah puas belum? Ya, udah sih Pak, soalnya saya nanya juga nggak ada apa teman-teman. Tadinya mau nanya emang saya yang nggak nemu atau gimana, tapi ternyata kelompok Valen juga bingung keterangannya dari mana, ya udah Pak. Belum puas berarti dong jawabannya Valen. Ya iya sih Pak, soalnya kepo juga dapetnya dari mana ya, kok nggak ada keterangan itu Pak. Yang lain gimana yang lain? Mungkin ada yang bisa memberikan pencerahan. Pak, atau mungkin ini tuh boleh diklasifikasikan sebagai other expense, maybe kayak gitu, Pak, karena kita juga nggak tahu sebenarnya memang benar atau enggak untuk repair and maintenance expense. Angka 235. Kalau misalnya diasumsikan other expense, harusnya dikoreksi dong. Iya nggak? Iya nggak? Ya, harusnya iya sih, Pak. Cuman kami Iya juga dong. masih ragu, ini benar-benar maintenance atau bukan. Oke, yang lain. Kamu udah baca aslinya belum? Kalau kamu baca bahasa Inggrisnya mungkin ngerti maksudnya. Coba deh baca lagi di soalnya.
di soalnya apa bahasa Inggrisnya ngomongnya? Oh iya, menanggapi Pak, mungkin itu maksudnya eh, itu kan ada dia bilang voucher less than 500 not listed. Mungkin karena angkanya kecil-kecil jadi nggak material juga kalau mesti di list di situ gitu. Gimana? Aprilia sudah puas belum jawabannya Rokib? Rokib pasang berapa Rokib? 27 Pak. Oh iya Pak, berarti karena nggak material gitu ya Pak, jadi langsung dijadiin satu gitu. Rokib maksudnya. Kan tulisannya saudara kalau saya lihat ya, mana sih? Voucher less than 500 not listed. Ini adalah vouchernya ada tapi kecil-kecil gitu lah. Kalau misalnya dimasukin semua mungkin akan banyak sekali gitu kan. Jadi diringkas aja. Total yang kecil-kecil itu ada 500, totalnya adalah 2.350. Artinya voucher ini maksudnya banyak gitu loh. Kecil-kecil dan banyak, bukan nggak ngomong masalah material. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, untuk memudahkan penyajian di sini langsung diakumulasikan aja voucher-voucher yang terkait dengan maintenance ini, tapi yang nilainya kecil-kecil yang di bawah 500. Maksudnya seperti itu. Gimana kelompok 5? Kelompok 5 gimana? Setuju nggak dengan saya atau enggak? Atau beda pendapat lagi? Ya kan kalau saya baca kan gitu, less than 500 itu apa sih tulisannya? Voucher less than 500 not listed, maksudnya not listed itu tidak disajikan di sini. Tapi sebesar 500 ini terkait semuanya dengan maintenance. Kan seperti itu. Ya. Oke ya. Lah, terus gimana? Ini masuk capital expenditure apa revenue expenditure? Lah, orang kecil-kecil masa capital expenditure kan gitu ya. Kecil-kecil gitu loh. Umumnya paling ya maintenance atau revenue expenditure. Orang kecil-kecil apa mempengaruhi masa manfaat bisa nambah, apa mempengaruhi kapasitasnya bisa meningkat, mempengaruhi efisiensi kan enggak. Karena jumlahnya kecil-kecil. Biasanya kalau yang terkait dengan capital expenditure yang berpengaruhnya dikapitalisasi ke mana? Dikapitalisasi ke aset tetap umumnya itu nilainya besar-besar. Umumnya ya overhaul, service besar, itu kan perombakan besar itu mesti biayanya gede. Tapi yang kecil-kecil misalnya ganti oli mobil misalnya, ganti oli mobil berapa gitu kan. Itu kan revenue expenditure kecil-kecil. Jadi kemungkinan kecil ini adalah revenue expenditure dan tidak dikoreksi kan gitu ya. Gimana? Pak, mohon izin untuk menanggapi itu Ya, nilai 2350 dia walaupun nggak dimasukkan ke cash voucher juga berarti nggak masalah ya Pak. Kita langsung boleh mengasumsikan itu adalah pengeluaran repair and maintenance gitu aja. Di cash voucher-nya ada seluruh data pengeluaran cash voucher-nya ada ya? Ada data pengeluaran, cuman nggak ada untuk yang pengeluaran kecil-kecil itu Pak, sampai 2350 itu nggak ada. Jadi di sini kayak pengeluarannya udah angkanya itu yang gede-gede dan ini tuh dapat ditrace ke schedule F2 dan F5 dan lainnya gitu. Saya lihat di ininya bentar ya.
Kalau pendapat saya begini kalian. Kalau yang di exhibit 6 itu kan itu adalah cash voucher terkait dengan pengeluaran aset tetap gitu ya. Nah, kalau di exhibit 6 ini kan ada keterangan voucher nomornya berapa, terus kemudian vendornya apa aja gitu ya. Saya kira ini asumsi saya ya, saya kira yang 2.350 itu yang 2.350 itu ini adalah jumlahnya kecil-kecil. Oke, jumlahnya kecil-kecil dan vendornya juga kecil-kecil. Vendornya itu kecil-kecil. Sepertinya dia itu tidak harusnya ada di cash disbursement-nya, harusnya ada. Cuman karena kecil-kecil mungkin karena kecil-kecil tidak di apa namanya itu ya? Tidak disajikan di cash disbursement di exhibit 6. Kan seperti itu kan. Ya, lebih amannya begini deh. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kalau disandingkan dengan exhibit 6 nggak ada datanya, berarti pakai asumsi aja. Tapi yang pertama ini adalah maksud dari soalnya adalah dia itu terkait dengan pengeluaran tapi kecil-kecil. Jadi langsung direkap sebesar 200-350. Terus kemudian kenapa nggak ada di exhibit 6? Asumsi aja. Asumsinya ya karena kecil-kecil itu, makanya perusahaan tidak menyajikan secara detail rinciannya. Asumsinya tetap terkait dengan pengeluaran, cuman tidak di list di ini. Kalau asumsi misalnya, kalau asumsinya ini bukan terkait maintenance expense, misalnya ya, bukan terkait disbursement aset tetap, kalau asumsi seperti itu, maka harus dilakukan koreksi. Ya enggak? Koreksi. Setidaknya mereklas dari beban pemeliharaan, beban maintenance itu ke beban lain-lain misalnya. Harus ada koreksi kalau asumsinya seperti itu. Tapi kalau asumsinya ini adalah terkait dengan pengeluaran perusahaan, tapi jumlahnya kecil-kecil, berarti asumsinya adalah ini adalah revenue expenditure dan tidak perlu ada koreksi. Kalian nggak melakukan koreksi kan? Kelompok 5 koreksi nggak? Ya 2.350 melakukan koreksi atau enggak? Enggak, Pak. Nah, kalau enggak asumsinya berarti udah setuju dong kalau ini adalah biaya terkait dengan aset tetap, cuma jumlahnya kecil-kecil. Dan setuju juga ini adalah revenue expenditure, ya enggak? Ya, Pak. Oke deh. Oke, lanjut yang lain. Ayo pertanyaan yang lain. Clear ya, ini ya? Clear ya? Iya, Pak. Oke, Makasih, silakan. teman. Saya Novita Pak, absen 33, ingin menanggapi lead schedule-nya kelompok 5. Jadi di kelompok 5 ini lead schedule-nya ending balance-nya kan berasal dari trial balance ya saldonya. Nah, setelah saya telusuri di trial balance itu tuh saldo mesin itu bukan 1.014.445 tapi 1.645. Nah, 1.645 ini berasal dari saldo awal tahun 2003 yaitu 540.845 ditambah sama 504.800 yang merupakan tambahan mesin sesuai dengan F2 dan pengurangannya yaitu penjualan mesin sesuai dengan F3 sebesar 39.600. Jadi ending balance-nya itu 1.006.045. Tapi di sini kelompok 5 menulisnya 1.014.445. Nah, jadi Apple Blossom ini sudah benar gitu menambahkan tambahan mesin sebesar 504.800. Jadi Apple Blossom itu nggak perlu melakukan penyesuaian lagi untuk mengurangi mesin sebesar 8.400. Kan ini kelompok 5 membuat penyesuaian ya untuk mengurangi mesin sebesar 8.400. Jadi kesalahan pencatatan tambahan 513.200 ini hanya
terjadi salah catat pada F4. Sedangkan di lead schedule di F1-nya itu si Apple Blossom ini telah benar gitu menambahkan 504.800. Lalu saya ingin mengomentari juga yang ending balance-nya peralatan kantor. Itu peralatan kantor di kelompok 5 ini ending balance-nya 106.433. Sedangkan di trial balance itu 114.833. Nah, mungkin ini kelompok 5 salah menghitung ya. Seharusnya 106.433 saldo awal tahun 2003 itu ditambah dengan tambahan peralatan kantor tahun 2003 yaitu 8.400 sesuai dengan F3. Nah, selanjutnya juga saya akan mengomentari yang F4. Jadi F4 ini kan perhitungan depresiasi mesinnya akumulasi dari mesin yang ada pada 1 tahun penuh sama tambahan depresiasi tambahan sama depresiasi retirement. Nah, yang ada pada 1 tahun penuh itu di sini cost-nya 540.845. Sedangkan pas lihat di trial balance 540.845 ini merupakan saldo awal tahun 2003. Sedangkan di pertengahan tahun yaitu tanggal 20 Agustus itu terjadi penjualan 39.600 penjualan mesin sesuai dengan F3. Ya, F3. Nah, seharusnya yang ada pada 1 tahun penuh itu bukannya hanya 501.245 ya, setelah dikurangi dengan 39.600. Kalau misalnya yang ada pada 1 tahun penuh ini 540.845, kan ini buat menghitung depresiasinya dikali 5% ya. Berarti telah terjadi perhitungan depresiasi, perhitungan ganda gitu. Jadi mesin yang dijual ini dihitung 2 kali depresiasinya, yaitu dikali dengan 2,5% sama dikali 5%. Bukannya seharusnya 1 kali aja dengan 2,5%. Sesuai dengan kebijakan Apple Blossom kan kalau misalnya terjadi penambahan atau pengurangan di pertengahan tahun, itu rate-nya kan 2,5% tanpa memperhatikan periode parsialnya kan. Jadi seharusnya yang ada pada 1 tahun penuh ini buat menghitung depresiasi mesin yang ada pada 1 tahun penuh hanya 501.245 dikali 5%, bukan 540.845. Jadi seharusnya ada penyesuaian pengurangan depresiasi sebesar 1.980 akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 1.980. 1.980 ini berasal dari 5% dikali 39.600. Kita buat mengeliminasi depresiasi yang telah dihitung ganda gitu. Kayak gitu, Pak. Benar nggak kelompok 5? Ayo, kelompok 5. Izin menanggapi, untuk yang schedule F4 itu memang harusnya dikurangi dulu sih untuk yang aset tetap yang diperoleh dari tahun sebelumnya, di mana cost-nya 540, terus yang benar-benar di hold sampai 1 tahun penuh itu hanya 501. Sedangkan yang 39 itu terjual, makanya yang 39 dikali 2,5%. Sedangkan sisanya yang dari 540 dikurangi 39.600 itu kan di hold selama Valen. Iya. Valen. Iya, Pak. Di ini aja share screen aja biar teman-teman bisa lihat. Sebentar, Pak.
Di-share aja, Valen. Kamu jelasin aja. Nggak usah dikoreksi, tapi di-share aja biar teman-teman bisa lihat. Ini nggak ada suaranya. Memang belum ngomong, Pak. Oh, belum ngomong. Oke. Laptopnya Valen ngehang, Pak. Hang. Ngebul ya, Valen laptopnya ya. Laptopnya Valen masih macet terus, Pak. Belum bisa ini, Pak, menjelaskan jadinya, Pak. Ini yang nge-share siapa? Yang Valen, Valen kan? Valen, Pak. Ardimas nge-share. Permisi, suaranya masuk nggak? Masuk. Maaf, tadi ada gangguan. Ini untuk schedule-nya memang ada kesalahan pada kami, Pak. Jadi yang si klien itu kan mencatatnya 540, 845 kos awalnya mesin. Nah, itu tuh yang di hold selama 540, 845 itu yang mana 39.600-nya itu terjual di tahun itu. Maka sisanya yang tetap di hold selama 1 tahun adalah sebesar 501.000. Jadi itu harusnya 501.000 dikali 5%. Yang 5% itu harusnya 501.000 kosnya, bukan 540.000. Oke, berarti depresiasinya harus dikurangkan kan? 27.000 Iya. itu dikurangkan dengan 18 sekian. 1.800 sekian. Ya enggak? Iya, Pak. Dikurangin 1.980, Pak. Iya, 1.800. Berapa tadi? 980. 1.980. Setuju enggak? Iya. Oke, ada lagi? Novita selain itu? Di sini dulu deh, masih screen-nya ini dulu. Ada lagi Novita? Udah, Pak. Kalau ini gimana? Yang tambahan 513.200 itu kan katanya sudah termasuk 8.400, ya kan? Iya. Berarti double dong, yang di bawah sudah ditambahkan, tapi yang di atas juga ditambahkan. Iya. Ya enggak? Artinya depresiasi sebesar 12.830 harus dikurangi 210 juga dong. Iya, Pak. Itu sudah kami kurangi, Pak. Sudah ya? Iya. Sudah dikurangkan. Oh ini ya, F4 210 ya? Iya. Oh, oke, siap. Benar-benar. Gimana? Terus yang tadi awal gimana Novita? Yang di lead schedule. Coba tampilin lead schedule-nya. Itu kelompok 5 ada yang beda, Pak. Dia kan ngambilnya dari trial balance ya. Yang mesin sama peralatan kantor itu. Nah, itu
beda ending balance-nya sama trial balance pas saya telusuri di trial balance-nya. Jadi di F1 ini, di lead schedule ini sebenarnya emang Apple Blossom itu udah nambahin mesin itu 504.800, bukan 513.200. Jadi kan ini kelompok 5 membuat penyesuaian di AJ12 ya. Itu mengurangi mesin sebesar 8.400. Nah, itu seharusnya nggak usah dikurangin lagi karena Apple Blossom-nya itu udah sesuai gitu, Pak. Udah nambahin 504.800. Ya. Saya punya pendapat gini. Halo? Iya, Pak. Halo? Dengar nggak suara saya? Dengeran, Oke. Pak. Ini kan kelompok 5. Oke. Kelompok 5 kan menyajikan lead schedule-nya seperti ini yang sudah tertera di depan kalian ini, gitu ya. Kalau di Apple Blossom ini masuk ke F1 kalau nggak salah. Betul nggak sih? Atau F? Betul, Pak. F1, Pak. F1 atau F? F1, Pak. F1 ya? Iya. Oke, F1. Lah, tampilan lead schedule ya, ini lebih ringkas daripada ini seharusnya. Jadi di lead schedule ini, sisi paling kiri deskripsi aset, oke lah itu kan, adalah aset tetapnya, rinciannya apa, jalan, building, dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu adalah apa? Unaudited balance-nya. Unaudited balance-nya. Oke, jadi yang ditampilkan sebelah kiri ini, kursor saya nggak ada ya. Atau saya nge-share aja deh, Close dulu deh, Ardimas. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Ini kan lead schedule-nya kelompok 5 nih. Kalau menurut saya schedule-nya itu penyajian seperti ya, land, building, machinery, otomotif, dan seterusnya. Udah oke. Nanti di bawahnya adalah akumulasi depresiasinya. Masing-masing rincian aset tetap ini. Kursornya kelihatan kan? Kursor saya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Terus kemudian di sini, ini jangan beginning balance kalau di lead schedule ya, tapi unauditednya. Oke, unauditednya berarti masukin 8250, 250 masukin ke sini. Oh sama deng ya deng. Dah, oke. Kok? Oh sorry, ini loh 8250, 276 dan seterusnya itu masuk ke beginning balance. Oke? Setuju ya? Setelah itu baru di sini ada proposed journal adjustment-nya atau reclassification journal adjustment. Di sini nih, debit kredit. Nah, kolom yang ini nantinya adalah audited balance. Audited-nya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Seperti itu ya. Jadi, terus kemudian bawahannya itu baru ngomong akumulasinya. Akumulasi dari masing-masing aset ini, beginning balance-nya berapa, terus kemudian proposed journal adjustment-nya berapa, debit kreditnya berapa, kemudian ending balance-nya berapa. Sudah seperti itu. Gitu ya. Kalau yang seperti ini membacanya sebenarnya auditednya berapa? Auditednya nggak kelihatan di sini auditednya, Pak. Auditednya secara global di sini nih. Tapi untuk masing-masing line-nya, jurnal koreksinya nggak kelihatan debit mana, kredit mana. Ngomongnya langsung ke addition, langsung ke disposal nggak ada ya. Bisa dipahami nggak? Ngerti nggak maksud saya ini, teman-teman?
Ngerti, Pak. Paham, Pak. Kelompok 5 bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi ini lebih baik tulis F1 aja nggak apa-apa. Nanti kalian bikin lagi lead schedule-nya yang kayak tadi saya sampaikan. Oke, atau mungkin saya ditanggapi juga nggak apa-apa, terserah. Boleh aja. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai edition dan disposal yang disajikan di F1 ini, yang jumlah 513.200 dan 39.600, apakah kita perlu juga mengecek dengan F2 dan supporting schedule yang lain, Pak? Kayak gitu. Dan ataukah Loh, justru ini kan dasarnya dari F2 bukan? Oh iya. Maksud saya apa perlu dicocokkan lagi gitu, Pak? Kemana? Kan gini nih, kalau saya lihat dari kelompok 5, 5312 diambilnya, oh nggak kelihatan ya. Harusnya di sini kasih kelihatan. Referensinya kemana? F berapa ini? F2 apa berapa sih ini? 513? Oh, ya maksud saya itu, Pak. Ref ke sini itu kan. Ternyata ini adalah F513 rinciannya ini seperti ini. Kemudian kelompok 5 melakukan prosedur untuk mengetes atau menguji ke dokumen sumbernya. V sama O apa ini? V sama O itu apa? V itu cocokkan ke cash voucher, ke invoice. O itu telah dilihat ke cek fisiknya. Artinya ini sudah dipastikan ini. Rincian dari penambahan ini sudah dipastikan. Sudah ke dokumen sumbernya, ke invoice-nya, ke voucher-nya juga sudah dilihat secara fisiknya memang benar-benar barangnya ada. Nah, sudah diyakini kan? Ya udah angka 513 tuh masukin ke tadi yang ke F1 ke sini. Tapi emang F513 ini kan masih ada koreksi. Kan gitu kan? Kita lihat koreksinya ada di sini. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi nggak cuman melihat ke rincian F2, enggak. Harus diuji lagi di F2 itu rincian ini harus dicek lagi. V sama O ini, cek ke dokumen sumber sama observasi fisiknya. Gimana Anissa? Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya mau tanya nih, gantian saya nanya boleh ya? Kelompok 5. Kelompok 5. Yang ini kelompok 5, yang leasing, yang equipment lease. Kan antara nilai wajarnya dan apa tuh sama present value-nya sama ya 74.800 gitu ya. Ya enggak? Ini loh. Iya, Pak. Nah, 74.800 artinya sama. Artinya di sini kita sudah nggak mikirin masalah amortisasi sebenarnya kan nilainya sudah sama. Nilainya sudah sama. Oke, terus kemudian bunganya adalah 11%. Bunganya adalah 11%. Nah, terus jurnalnya, ini jurnal koreksi atau jurnal apa nih kelompok 5? Jurnal koreksi ya, kelompok 5 ya? Iya, Pak. Karena si klien tidak mencatat itu. ROU, apaan sih ROU? ROU aset. Rate of use asset, Pak. Hah? Rate of use asset. Rate of use. Iya, untuk mengakui hak guna dari sewanya tersebut. Oh, right of use. Ada ininya enggak? Ada chart of account-nya atau enggak? Tidak ada, Pak, itu, Pak. Oke. List liability ada chart of account-nya enggak? Ada, Pak. Tapi dipisah antara short term dan long term, Pak. Jadi list liability short term dan list liability long term. Nah, yang pertama ketika ada chart of account-nya, kita gunakan chart of account. Gitu ya, kan sudah ditentukan. Oke. Makanya nanti ini dikoreksi ya, list liability
chart account-nya ada dua, yang short term sama long term, kan gitu? Oke, nah tinggal di mana yang long term, mana yang short term. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang asetnya ini ada kelompok akunnya atau enggak? Enggak ada kan katanya? Nggak ada, Pak. List ini equipment List apa mesin ya? equipment. Itu, Equipment ya? iya, Pak, equipment. Equipment. Oke. Oke. Yang ada di chart of account-nya apa? Hanya List equipment aja ya? Pak. Iya. Bukan chart of account. List equipment, Pak. Ada list equipment di chart of account. Kemarin saya cek ada, Pak. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada Coba cek isinya, lagi Pak. deh. Chart of account. Bentar. Chart of account itu di bagian-bagian awal ya? Halaman 30, Pak. Di Halaman? buku yang bagian 2. Halaman Ada nggak 30. list equipment? Kalau ini list equipment. Ada nggak? Kalau yang kepalanya 2 sih, saya nggak nemu sih, Pak. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Yang saya lihat Nggak ada, maksudnya Pak. hanya... Nggak ada ya? Maaf, Pak. Iya, Saya lihat, maksud saya yang saya lihat hanya list liability short term dan list liability long term saja, Pak. Tidak ada account statement. Oke. Kalau misalnya nggak ada, mana sih? Kalau nggak ada, lebih baik gunakan yang ada aja. Gunakan COA yang udah ada. Sebenarnya kalau kalian mau bikin list equipment juga nggak masalah sebenarnya. Tapi lebih baik lagi gunakan yang ada aja. Berarti masuk golongan equipment. Equipment pasti ada kan? Iya, ada, Pak. Machinery and equipment 230. Izin menanggapi, Pak. Pak. Sebentar, saya mau screenshot dulu ya. Kalau kalian mau diskusi dulu deh sebentar. Saya mau screenshot dulu. Ya. Izin menanggapi teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kalau ditampilkan pada akun yang berbeda, karena untuk masalah pendepresiasiannya kan juga berbeda. Karena kalau untuk aset yang ada di leasing itu tuh depresiasinya tuh mengikuti ketentuan yang ada di list, tidak mengikuti ketentuan yang ada di perusahaan tersebut, kayak gitu. Jadi bisa jadi ada perbedaan antara pembebanan depresiasi yang ada di leasing sama di ketentuan si perusahaan tersebut, kayak gitu. Izin menanggapi juga teman-teman terkait chart of akunnya. Di halaman 261, di working trial balance yang current year, itu ada list obligation. Jadi dia makanya list obligation, bukan list liability. Terima kasih.
Halo? Tadi gimana? Yang menanggapi lease obligation siapa tuh? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya siapa? Nggak kelihatan. India, Pak. India. India, iya. Oh, yang tadi nanya ya? Absen 32 ya? Iya, Pak. Oke, jadi ada dua, boleh. Jadi argumennya siapa? Anissa juga enggak masalah, bagus juga karena berbeda masa manfaat ya. Nah, Anissa ya. Jadi lebih baik Iya, Pak. dibuat COA sendiri. Oke, itu nggak masalah. Seandainya tetap menggunakan akun 230 machinery and equipment juga masalah, tapi nanti ketika memunculkan di depresiasi, list depresiasi dibedakan. Artinya itu nggak masalah. Oke ya, jadi masalah klasifikasi boleh kalian bikin akun lagi namanya list equipment atau apa, artinya bikin COA lagi, diusulkan COA lagi ke perusahaan, atau tetap menggunakan akun yang sudah ada. Cuma nanti untuk perhitungan depresiasinya harus tetap dipisahkan. Kan intinya gitu. Oke ya. Terus kemudian kedua, mengenai jurnal koreksinya. Ini menurut saya, kalian boleh menanggapinya. Jadi kalau kita lihat ininya, schedule pembayarannya, dia kan sebenarnya ada pembayarannya tiap tahun ada 12.701 ya. Ini sebenarnya ini kayak kayak orang lagi ngangsur pinjaman bank. Kan gitu kan? Memudahkannya bayarnya 15 juta tiap bulan misalnya seperti itu. Ini sama aja 12.700 tiap bulan. Tapi komponen di dalamnya itu ada komponen bunga dan komponen pokok sebenarnya. Nah, kalau kita kaitkan di sini, komponen bunganya adalah 11% dari list obligation awal. Berarti 11% dari berapa? 74.800. 80 berapa tuh? 8.228. Tapi itu kan setahun. Oke ya. Dengar suara saya nggak nih? Ya, Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Oke. Itu kan setahun. Sedangkan ini kepakainya baru setengah tahun. Artinya 8.228 bagi 2. Oke ya. Jurnalnya interest expense pada lease liability. Bukan lease liability kali ya. Pada pada apa namanya? Accrued interest ada enggak? Atau ada, Pak, accrued interest. payable? Adanya Pak, accrued mohon interest, Pak. Ya kenapa? mohon izin menyanggah sedikit, Pak. Ada komen? Gimana, Valen? Kami di Ya, AKM silakan. kemarin, kami di praktik AKM kemarin, Kak, untuk adjusting-nya itu tidak menggunakan accrued interest, Pak. Jadi langsung di-capitalize ke list liability-nya, Pak. Dan kami memang benar-benar pakai yang kayak standar yang baru. Yang PSAK 73 maksud kamu? Iya, sepertinya PSAK 73, Pak. Lupa nomornya. Oke. Gini, apa namanya? Ini kaitkan dengan PSAK yang sebelum 73 aja dulu. Atau mungkin ikutin alur saya ya. Setelah itu kalian komen boleh ya. Baik, Pak. Oke. Interest expense-nya kan kepakainya ini. Oke, terus kemudian pada tanggal 31 Desember
Halo, Ya, dengar Pak. suara saya. Kok mati tadi ya? Kenapa ya? Kurang tahu, Pak. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Pak. Kalau menurut saya begini. Halo, dengar suara saya? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke. Untuk yang list equipment pada list obligation itu list equipment-nya sepakat ya 74.800. Kemudian list obligation-nya ini karena di chart of account-nya dipisahkan short dan long, itu ya. Short-nya kita tahu sebenarnya 473. Sisanya artinya long. Kan gitu ya. Terus kemudian interest expense sampai dengan 31 Desember artinya kepake baru 6 bulan, artinya setengah tahun. Kita pakai setengahnya. Seharusnya setahun kan 8.200 sekian. Pakai setengahnya 4.114 kan gitu ya. Ini zona penyesuaiannya berarti yang menurut saya ini nih. Yang saya kasih kuning-kuning ini penyesuaiannya. Terus konstruksinya pada tanggal 1 Juli ketika mau bayar angsuran, berarti kan list obligation short-nya didebit kan, gitu ya. Terus interest expense-nya muncul kan 4.114 ini, terus kemudian interest payable yang terutang di tanggal 31 kemudian dibayarkan, sehingga total cash-nya adalah 12.701. Kalau menurut saya seperti ini. Di sini nggak ada amortisasi. Kenapa? Nggak ada amortisasi karena nilai wajar antara nilai wajar dan present value dari list equipment itu sama. Menggunakan rate sama. 12% atau berapa tadi ya? 12%. Artinya sama dia itu. Jadi amortisasinya kalau mau diamortisasi, mananya? Nggak kelihatan amortisasinya. Ini karena sama nih. Artinya si Apple Blossom itu dia itu untuk menyederhanakan kasus dibuat rate-nya itu sama 12% dan 12%, sehingga nggak ada amortisasi di sini. Jadi seolah-olah list obligation itu sebagai utang awal setiap kali diangsur akan kepotong pokoknya. Jadi nanti kalau di yang kedua, di angsuran yang kedua 11% bunganya adalah 11% dari saldo akhirnya 70.327. Nanti seterusnya seperti itu. Ini kan klop nih, cash-nya 12.701 akan dibayarkan 10 tahun. Kan itu kan? Selama 10 tahun harusnya list obligation-nya lunas. Kalau kita lihat di sini 10 tahun lunas, 0. Kan gitu kan? Ya enggak? Nah, kalau misalnya tadi dikatakan interest expense list liability itu kalau ada, menurut saya kalau ada amortisasi baru di amortize di situ. Nggak ada pembayaran bunga secara cash, tapi menimbulkan expense. Oke, itu namanya amortisasi. Amortisasi kan nggak melibatkan cash, setuju nggak? Setuju nggak? Amortisasi itu nggak melibatkan cash sama sekali. Nah, yang melibatkan cash yang benar-benar menjadi bunganya, yang benar-benar menjadi bunganya. Ini karena sekali lagi karena tadi 12% dengan 20% sama, nilai wajar dengan rate-nya si siapa yang diharapkan sama si investor dan leasingnya sama, makanya menurut saya itu nggak ada amortisasi. Jadi ini seperti menurut saya ini seperti kayak orang pinjam di bank, udah seperti itu aja. Cuman komponen angsurannya itu 12.700 ada porsi yang untuk interest-nya, ada porsi untuk bayar pokoknya. Gimana, Valen? Baik, Pak. Pak, izin Yang lain? bertanya. Ya, silakan. Untuk depresiasinya apakah perlu disesuaikan Ya, juga, Pak, di akhir tahun? depresiasi ya dong, tetap. Depresiasinya perlu yang ditambahin lagi ya, Pak? Nah, depresiasinya tambahin. Ini 3740 kan berarti 74.800 bagi 10 bukan? Terus Betul, kalikan Pak. setengah, kalikan setengah. Iya, Pak. Ditambahkan. Nah, ini pakai akumulasi atau langsung ke asetnya kalau di inter dulu? Langsung ke right of use kalau di intermediate dulu, Pak.
Gitu ya? Yang lain juga seperti itu ya? Iya, Pak, seperti itu. Ya udah, kalau pakai itu juga nggak ada masalah. Artinya nanti ketika masa ini berakhir itu kan perjanjiannya kan dibalikin ke mana? Ke lesornya kan? Aset itu kan dibalikan ke lesornya, ini kapitalis. Tapi selama 10 tahun itu perusahaan sudah bisa mengakui sebagai aset. Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Oke ya. Sama aja sih. Kalau langsung ke akumulasi, kalau menurutku nggak masalah. Nanti penyajiannya kan net, penyajian akhirnya kan net less equipment-nya disajikan secara net tetap sama-sama 74.800 kurangi 3740. Baik itu menggunakan akumulasi atau langsung mengkreditkan asetnya. Gimana, teman? Baik, Pak. Oke. Ini waktunya tinggal 15 menit. Saya mau review sebentar ya. Silakan nanti ditanggapin. Saya close dulu. Pak, mohon izin sedikit bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya yang di ini F5, Pak. Di F5 itu kalau dari kelompok yang berpresentasi, dia ada 2 voucher number yang dikapitalisasi. Itu yang 325 sama 821. Kalau 325 itu kan 821 sama 912. Kalau 821 kan pemasangan emang masuk capital revenue. Tapi pertanyaan saya yang 912 itu kan di sana rearrange penataan ulang mesin pada pabrik karena ada sistem conveyor yang baru. Nah, kalau penataan ulang itu kan dia nggak memberikan manfaat ekonomi yang baru. Dia itu nggak nambah umur ekonomis, nggak nambah volume, nggak nambah efisiensi, kapasitas juga nggak nambah. Dia cuma menata ulang pabrik. Kenapa itu masuk ke capitalized ya, Pak? Kenapa dia nggak dimasukin ke revenue expenditure aja? Karena itu kalimatnya cuma penataan ulang mesin pada pabrik. Karena ada conveyor yang baru gitu. Oke, Mau tanya ke kelompok 5. Nah, kalau menurut kelompok 5 gimana? Siapa nanya ini ya tadi? Absen 16, Pak Fatma. Fatma Tunjung ya? Iya, Pak. Gimana? Menurut Fatma, yang 912 ini revenue expenditure, tapi menurut kelompok 5 dikapitalisasi. Nah, terus gimana? Menurut kelompok kami itu dekapitalisasi, Pak, karena ini sebenarnya masuknya ke capital expenditure sih, karena justru karena ada rearrange, ada penataan ulang, makanya useful life-nya bisa jadi lebih panjang. Kalau misalkan nggak ditata ulang, maybe useful life-nya ya cuma segitu aja. Kalau di situ penataan ulangnya tuh berarti yang ditata mesti sedapat aku dari kalimat itu tuh malah dia menata ulang peletakan mesin pada pabrik gitu biar conveyor barunya tuh bisa masuk. Ya nggak sih? Apa gimana ya? Iya, aku setuju sama Tunjung. Pak, izin menanggapi boleh, Pak? Silakan aja. Jadi gini, kalau menurutku rearrange tuh dikapitalisasi karena alasannya tuh ini, sebagaimana yang kita tahu, seluruh biaya terkait dengan perolehan aset tetap hingga aset itu siap untuk digunakan, itu biaya-biayanya dikapitalisasi. Nah, maka kenapa rearrange itu juga dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Oh iya ya, makasih nih. Jadi dia masuknya ke kapitalisasi karena konveyornya kan ya? Iya benar, kayak gitu juga kalau menurutku. Oke, makasih. Gimana? Kelompok 5 dibantu sama Anissa. Anissa kelompok berapa? Saya kelompok 2, Pak. Oke. Kelompok 5 udah dibantu jawab sama Anissa. Sepakat nggak dengan Pak. Anissa kelompok 5? Iya. Sepakat lah kelompok kami. ya. Oke. Ya, saya juga cenderung dikapitalisasi sih. Oke. Saya mau review sebentar, sedikit ya. Saya lihat di
di audit programnya mana? Di kertas kerjanya itu tidak terlihat. Sebentar, saya buka dulu. Cesar itu sampai jam berapa, Cesar? Jam 10 ya, Cesar ya? Ini bisa sampai unlimited kayaknya, Pak. Ini Iya, sausnya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini unlimited, Pak. Sebentar ya, saya minta waktunya. Oke. Bentar. Ini saya nggak lihat, meskipun pakai asumsi ya karena nggak ada datanya, tapi menurut saya ini penting. Saya nggak ngelihat ada uji indikasi impairment. Kalian belajar kan impairment? Belajar nggak? Iya, Pak. Oke, itu kan di PSAK berapa ya? PSAK berapa? Recall. Nggak inget, Pak. 48, Di PSAK 48 kalau nggak salah ya. PSAK 48 itu impairment. Ini sesuai dengan PSAK itu, atau mungkin ya emang harusnya seperti itu, bahwa seluruh aset itu atau enggak. Setiap periode paling enggak itu perlu di-assess, ada indikasi impairment atau enggak. Itu secara umum berlaku untuk seluruh aset, tapi untuk aset-aset tertentu ada perlakuan khusus. Misalnya aset keuangan dia perlakuan khusus, istilahnya bukan impairment gitu kan. Meskipun mirip-mirip dengan yang dimaksud impairment, kayak misalnya account receivable, impairment-nya ada penyisihan kan gitu kan. Nilainya kan turun. Misalnya inventory mungkin mirip-mirip dengan NI. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sama aja dengan aset tetap. Aset tetap ikut pengaturan secara umum mengenai impairment. Artinya dia harus harus dilihat apakah ada indikasi impairment atau enggak. Nah, itu kalian perlu masukkan meskipun pakai asumsi aja. Asumsinya enggak ada indikasi penurunan nilai, ya udah selesai. Artinya kalian udah aware, ternyata harus ada uji impairment di sini. Meskipun dulu ini karena dulu tahun 2003 belum ada standar yang mengatur mengenai impairment, tapi nggak apa-apa, kita tarik ke sini, anggap aja ada standar impairment. Standar pernyataan standar mengatur impairment, kan gitu ya. Kalian tahu kan kapan terjadinya impairment? Halo. Iya, Pak. Kapan terjadi impairment? Ketika apa? Masih ingat nggak? Saat recoverable amount-nya itu kurang dari nilai cost-nya. Nah, iya benar. Kayak saat nilai tercatatnya, nilai tercatat carrying value-nya, artinya cost kurangi akumulasinya, carrying value itu ya, itu lebih tinggi daripada recoverable amount. Pada saat itu dilakukan impairment. Nah, pertanyaannya, cara mencari recoverable amount itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bisa bantu jawab saya? Halo. Artinya di sini kalian harus lihat recoverable amount-nya itu kan recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset itu dikurangi biaya penjualan, value and use-nya pakainya, mana yang lebih tinggi, itulah recoverable amount. Cek itu, mana yang lebih tinggi, value atau ketika nilai tercatatnya lebih tinggi dari recoverable amount, maka harus di-impair.
harus dikurangkan lagi itu sebesar nilai impairnya. Harus ada pengakuan loss, impairment loss, masuk ke P&L, masuk ke laba rugi. Oke ya, itu catatan dari saya. Terus kemudian, bisa diikuti kan? Di sini saya bandwidth-nya low dibilang. Bisa, Pak. Oke. Terus kemudian kedua, meskipun di soal itu nggak disebutkan, dia pakai pendekatan apa, metode apa, kalian tahu kan ada cost model sama revaluation model. Nah, kalian diasumsikan aja bahwa perusahaan menggunakan cost model karena di situ nggak ada informasi bahwa perusahaan menggunakan revaluation model. Artinya auditor tidak perlu menguji penelitiannya. Pahami ya? Pak, berarti kalau misalkan yang tadi, yang kita pakai yang model cost, ya. Kalau kita pakai model cost, di situ kita nulis keterangannya di depannya aja, nggak perlu ditulis keterangannya di prosedur auditnya situ ya? Atau gimana, Pak? Prosedurnya nggak apa-apa ditulis. Jadi, kalau enggak, pastikan model yang digunakan oleh perusahaan itu model apa, gitu, cost atau revaluation model. Kalau cost masalah emang standarnya seperti itu. Kalau revaluation model berarti ada prosedur lagi gitu kan, ya enggak? Ada prosedur lagi, misalnya sudah dilakukan evaluasi atau belum. Kayak gitulah ya. Halo? Maaf, Pak, putus-putus. Iya, Pak. Oh, oke. Di sini ininya nggak ada sinyal. Dengar suara saya? Ini sekarang kedengaran, Pak. Pak, izin bertanya. Kenapa? Jadi perlu mencantumkan dalam prosedur audit untuk mengecek apakah perusahaan menggunakan metode biaya atau metode revaluasi ya, Pak? Iya, kalau menurut saya perlu. Artinya lihat di kebijakan perusahaannya, kebijakan perusahaan itu menggunakan model apa. Itu nanti akan pengaruh terhadap penyajiannya pasti kan. Nanti ada OCI lah, macam-macam kan kayak gitu ya. Impact-nya seperti itu. Jadi ada prosedur lagi, yang satu ada itu apa, impairment, catatan saya. Kemudian satu lagi memastikan model yang digunakan adalah apa, cost model atau revaluation model. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sorry, di tempat saya nggak ada sinyal. Dengar nggak suara? Putus-putus, Pak. Oke.